Selamat datang di Panaban Podcast bersama saya Bilmin Rado. Di belakang lensa ada Bung Farden Bay dan Bung Aris. Baik kawan-kawan sekalian, ini merupakan episode perdana kami di Panaban Podcast. Dan hari ini kami bertandang ke desa Totomala. Dan kita bertemu dengan sosok yang luar biasa yang konsen pada dunia pertanian. Ya, sudah bersama kami Abang atau Om Abang juga bagus. Abang Kasiano Sepo. Abang Kasiano Sepo, beliau tidak saja konsen bertani tetapi mengajak kalangan muda untuk bertani, sehingga selama ini kita dengar cerita bahwa banyak teman-teman muda di berbagai pelosok di Kabupaten Nagekeo ini datang magang atau latihan belajar bertani di sini. Kita akan dengar cerita selengkapnya bagaimana perjalanan beliau di bawah Breed Academy. Apa itu Breed Academy? Sebentar akan kita dengar penjelasan secara rinci oleh Bang Kas. Oke Bang, ini mungkin di kesempatan pertama Bang, mungkin bisa ceritakan ini tentang Breed Academy ini. Ini kan lagi rame-rame orang sebut Breed Academy di Nagekeo. Baik, terima kasih. Selamat sore kepada teman-teman dengan channel yang baru, sebagai episode yang baru. Saya sangat antusias dengan kreativitas anak muda dalam hal ini. Mau mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana upaya kita, terutama Breed Academy ini, yang konsen bagaimana membangun anak-anak muda, khususnya kaum milenial, untuk masuk dalam dunia wirausaha. Terus terang, saya secara pribadi bahwa sejak keluar dari plan dari 2016, mencoba untuk lebih konsen bagaimana melihat kondisi di Nagekeo, banyak terjadi pengangguran, khususnya anak-anak muda, banyak yang sarjana, yang tamat SMA, tetapi harapan mereka bahwa setelah pulang mendapatkan ijazah, orientasi hanya bekerja di kantor. Tetapi kita punya peluang yang besar, lapangan kerja yang sangat besar, yaitu di sektor pertanian dan peternakan. Tetapi masih memandang bahwa sektor pertanian itu dianggap sektor yang tidak menjanjikan bagi kaum muda. Sehingga dari hal-hal seperti ini, saya juga melihat bahwa pertanian ini, khususnya orang yang terjun ke dunia pertanian dari tahun ke tahun semakin menurun. Kalau kita melihat dari data bahwa ada orang-orang yang terjun dalam dunia pertanian, yang akses ke dunia pertanian, yang umur yang lebih banyak, hampir dengan 80% itu umur di atas 45 tahun. Di bawah 45 tahun itu hanya sekian persen yang terjun di pertanian, karena orang merasa bahwa dunia pertanian itu dianggap miskin, dianggap tidak tertarik. Nah, yang paling enjoy adalah menjadi ojek, menjadi TKW yang lain. Nah, gitu. Dari hal-hal ini makanya saya mencoba bahwa dengan teknologi irigasi tetes yang saya coba belajar dengan teman-teman dari Power Agro, bahwa kita punya peluang. Ketika kita masuk dunia pertanian, ternyata di dunia pertanian itu, di sana ada harapan baru, ada peluang kerja baru, dan ada masa depan yang bagi kita bahwa sangat mudah didapat, yang sangat mencapai, maksudnya impian masa depan itu sangat diharapkan. Karena di sini saya coba melihat bahwa dengan membuka kebun horti, ternyata itu kalau kita menanam misalnya lombok dengan 1/4 hektar, dan kita menjadi konsen di situ dan menjadi kantornya kita di situ, itu secara minim. Artinya kalau kita dibawa kalkulasi per bulan, misalnya dalam 1/4 hektar itu kalau kita hitung 6.000 pohon, ya, kalau cukup satu pohon dengan 1 kilo, dengan harga 10.000 1 kilo, sudah 60 juta. Investasi kita modal cuma 15 sampai 20 juta. Artinya dia masih ada range dengan 40 juta. Nah, kalau 40 juta dibagi dengan 12 bulan, sudah berapa? Gitu. Ketika kita menjadi dunia pertanian, kita bisa menjadi bos sendiri, menjadi direktur sendiri, ya toh, jam kantor kita yang menentukan sendiri. Nah, yang jadi persoalan bahwa di sana ada peluang, tetapi ada gengsi dari anak-anak muda bahwa menjadi bertani itu kotor, ya toh? Menjadi bertani itu miskin, itu asumsi.
Tetapi ketika kita terjun, ternyata di sana ada peluang, ada hal yang menjanjikan. Sehingga saya secara moral membangun sebuah lembaga yang namanya BRIC Academy. BRIC Academy saya pikir kalau secara arti bahasa berarti jembatan perubahan. Ya. Jembatan perubahan dalam arti bahwa saya mencoba membawa anak-anak muda ini untuk bisa tertarik ke dalam dunia pertanian Ya. dengan menggunakan teknologi-teknologi yang baik, sehingga mereka dengan cara bertani dia lebih bagus dari petani-petani atau orang tuanya yang terdahulu. Memiliki analisis bisnis yang bagus, memiliki jadwal kerja yang bagus. Ya. Nah, ini yang BRIC Academy di Nagekeo ini, sehingga dari tahun lalu 2020 saya membuka, kemudian kita mendapat tawaran juga dari Plan Internasional, kita bekerja sama dan mengikutkan ada 15 anak muda yang saya coba umumkan, ternyata yang daftar 15 anak muda Nagekeo yang ikut dalam BRIC Academy. Ketika di BRIC Academy ini kita mengharapkan mereka akan dilatih bukan soal analisa teknik budidaya. Ya, ya. Ya. Teknik budidaya itu gampang sebenarnya, belajar di YouTube gampang. Ya. Tetapi yang dibangun itu soal karakter. Ya. Untuk menjadi petani dia harus bangun pagi dari jam 5. Sehingga mereka ketika magang 2 bulan tertib harus bangun jam 5, setengah 6, masuk kebun, keluar jam 7, makan, masuk lagi keluar jam 9. Siang panas istirahat. Istirahat ya. Nah, sore lagi jam 3 masuk, jam 6 baru keluar. Keluar ya. Nah, itu ya waktu kerja yang saya istilahkan kantor mereka di kebun. Nah, Jadi enaknya jadi petani itu kita bisa jadi bos sendiri, jadi kita mengatur sendiri lah. Nah. Gitu. jadi direktur sendiri, jadwal kantornya dibuat sendiri. Iya. Nah, jadi dengan sistem ini ternyata banyak anak muda itu karakternya kita bentuk. Dari 15 orang ternyata yang lulus cuma 10 orang. Oh, ini menarik Om. Nah, Tadi Om bilang ini kan ini apa? Semua yang pernah belajar di sini kan anak muda. Ini tantangan terbesar ketika mengajak anak muda bertani ini apa sebenarnya yang Om temukan selama di BRIC Academy ini? ya. Tantangan terbesar di mereka itu bahwa tadi karakter. Karakter bahwa anak muda itu senangnya mau hura-hura. Iya, iya. Ketika masuk dalam dunia ini dia merasa bahwa saya itu jadwal kerjanya teratur. Harus masuk jam 5, yang harusnya saya setiap hari bangun jam 8, langsung makan, ternyata kenapa harus masuk jam 5 gitu. Nah, membentuk karakter ini yang sangat sulit sebenarnya. Iya, betul. Tetapi sambil jalan kita perlu ada pendampingan, kemudian dibuat analisis secara bagus, lama-lama mereka juga akan ikut. Sehingga dari 5 orang itu kan mereka terbiasa bangun jam 10, kadang masuk malam, tidur jam 2, jam 3, pergi minum-minum atau seperti apa. Sehingga waktu ini yang karena malamnya mereka bekerja tapi tidak secara untuk pendapatan tetapi untuk hura-hura. Siangnya orang bekerja waktu untuk mendapatkan income tetapi mereka tidur. Tidur ya. Nah ini yang maksudnya yang jadi soal mereka untuk urusan senang-senang saja. Iya, Bang. Nah, sehingga dari 15 orang 10 orang yang lolos. Kalau di BRIC Academy ini Om, ini dari tahun 2020 ya hadirnya Iya. itu apa saja yang dibudidaya di BRIC Academy ini? Ya, yang di BRIC Academy ini memang yang paling pertama itu tadi soal budidaya, tetapi membentuk karakter. Kemudian soal budidaya ada beberapa jenis. Ada tanaman tomat, ada lombok, cabai rawit, ada terung, kemarin ada semangka, kemudian ada belewa yang kita coba, ada labu madu, ada peria, kacang panjang yang kita coba tanam. Dan dari semua itu kita buat analisa. Ternyata dalam usaha-usaha ini itu sangat menguntungkan. Kemudian ada satu hal yang sangat bagus bagi kita bahwa dunia wirausaha yang paling cepat mendapatkan uang itu di horti. Ya. Karena kita mengatur menanam sayur, ada yang umur misalnya bayam 1 bulan, Bulan ya. ada yang mau 2 bulan lombok, peria, ada yang 3 bulan. Iya. Sehingga kita punya uang itu bisa lebih cepat untuk kita dapatkan. Oke. Baik Om. Tadi kita Om katakan bahwa teman-teman yang pernah magang di sini hari ini sudah kembali ke kebun. Ini bagaimana pendampingan dari BRIC Academy ketika mereka selesai melakukan magang di sini? Baik, tadi saya menjelaskan dari mereka yang magang itu 15 orang. 15 orang.
Tetapi di sini dari 15 orang ini setelah 2 bulan kita akan memberikan sertifikat kelulusan. Layak tidak mereka untuk melakukan usaha di sana. Kenapa? Kenapa ada sertifikat? Karena setelah pulang ini mereka harus mendapatkan kredit dari KUR. Sehingga ini menjadi nilai kepercayaan bagi bank, dan saya juga mendapatkan menjadi penjamin bahwa orang ini layak. Oh, gitu. Nah, sehingga dari 15 orang yang lolos cuma 10 orang. Oh, 10 orang ini yang mendapatkan sertifikat. iya, iya. Nah, mereka setelah kembali kami melakukan pendampingan selama kurang nanti 1 tahun. Mulai dari proses persiapan lahan sampai dengan pemasaran. Iya. Nah, kemudian dari 10 orang ini setelah kembali mereka mendapatkan kredit KUR sesuai dengan luasan lahan. Nah, selain mereka mendapat dukungan dari teman-teman plan, tetapi juga kita mewajibkan mereka harus mendapatkan kredit KUR untuk apa? Melatih mereka kredit dan menambah nilai kepercayaan pihak bank. Iya, iya. Kenapa? Selama ini pihak bank itu ketika anak muda yang melakukan kredit, mereka akan tidak percaya. Iya, betul, mereka tidak percaya. Nah, betul. mau mulai berwirausaha, tanya siapa dulu. Iya, Siapa anak muda? Apalagi yang belum menikah. iya. Rata-rata yang hadir ini kan banyak yang belum menikah. Apalagi usia masih dengan 20 tahun, 21 tahun. Nah, mereka memberikan kredit dengan kita kurang lebih 5 juta. Itu penjaminnya lembaga. Lembaga Brick Academy. Oh, gitu. Nah, kemudian dari 10 orang yang kembali, seperti tadi, ketika magang yang lolos yang 15 orang, ternyata dalam 2 bulan terakhir yang secara serius itu hanya 5 atau 6 orang. 4 orang ini itu kenapa? Dia kembali ke situasi normalnya karena banyak teman-teman yang dengan lebih banyak senang-senang, dia akan kembali. Sehingga mentalnya untuk berwirausaha mulai kendor. Sehingga dalam 2 bulan terakhir kami coba melakukan pendampingan lagi. Nah, ketika melakukan pendampingan lagi, yang 6 orang yang sudah panen, mereka mulai, oh ternyata kita butuh support. Support tidak hanya kami dari lembaga, kita mencoba, mereka butuh support juga dari orang tua. Nah, sehingga mulai 2 bulan terakhir ini, mereka sudah mulai tanam, bahkan yang terakhir ada sudah mulai panen. Nah, jadi dari 10 orang ini mereka sudah berhasil, sudah bisa jual, dan mereka sudah bisa nikmati. Oh, iya. Nah, dan banyak testimoni mereka mengatakan, oh ternyata kita usaha ini seperti ini. Kenapa kali lalu kami kok tidak mau lanjutkan gitu. Jadi ada sisi positifnya dalam ketika mereka menemukan menariknya bertani seperti itu tadi kamu katakan. Ya. Selain itu Brick Academy juga tidak hanya mengajarkan tanam, tapi mengajarkan mereka bagaimana untuk proses menjual. Oh iya. Karena kami juga Brick Academy juga membentuk satu koperasi namanya koperasi produsen. Oh. Kami sudah sepakat ada anggota 20 orang namanya koperasi uang. Uang artinya Uma Agro Nagekeo. Kita mengharapkan nanti anak-anak yang hasil magang mereka tanam, nanti ada yang jual. Jadi kenapa selama ini kita mengamati bahwa banyak petani dirugikan karena dikibuli oleh teman-teman yang pengecer, grosir. Misalnya mereka borong cabai 35.000 di sini, mereka ecernya 45.000. Iya. Mereka untung 10.000. Jadi yang untung besarnya pedagang. Nah, bagaimana meminimalisir? Saya pikir kita membentuk dengan koperasi yang mulai dari hulu sampai hilir, anak-anak muda ini bisa bergerak. Kalau untuk pasaran hortikultura di sini, kalau selama ini kemana saja Om? Apakah hanya di Nagekeo ataukah dia sudah tembus keluar dari Nagekeo? Kalau untuk pasaran, kalau untuk Nagekeo saya bergelut ke Sundia Horti selama ini itu sampai di Labuan Bajo. Bahkan di musim-musim seperti ini di bulan Desember Januari permintaan cabai itu sampai ke luar Flores. Ini ada yang kirim ke Bima, para pedagang. Ada malahan kan tahun lalu yang beli mereka charter kargo kirim ke Surabaya. Beli di sini dengan 50.000, tetapi di Surabaya dijual dengan 120.000. Nah, itu sehingga kita di sini juga diajarkan kepada adik-adik kita, pada semua yang bergerak horti, kita menanam itu tidak berdasarkan kemauan kita, tetapi menanam horti ini berdasarkan permintaan pasar. Kapan tanaman ini harganya bagus, kapan tanaman ini
permintaan tinggi. Dan kita bersyukur di Nagekeo itu punya istilahnya wilayah yang sangat potensial, terutama di musim hujan. Menanam lombok di musim hujan itu masih bagus. Menanam tomat di musim hujan itu masih bisa bagus. Nah, karena tomat di musim hujan harga 15.000 1 kilo. Iya betul. Kalau lombok di musim hujan itu saat sekarang sudah naik jadi 35, ecer sudah 45, 40. Di bulan Februari itu biasanya tahun lalu sudah naik sampai 50.000. Nah, itu kita akan lihat tren itu. Baik Om, tadi saya sempat buka ini CV Om ini 16 tahun itu di salah satu yayasan internasional ini. Ya ini kenapa kemudian memilih turun untuk bertani gitu? Apalagi mengajak kaum muda gitu. Ya, baik, terima kasih. Memang saya sejak tamat kuliah itu dari 2000 lolos di plan, kemudian 2016 baru saya berhenti dari plan. Ketika dari plan itu mulai dari Timor, kemudian pindah Maumere 6 tahun, baru sejak plan bukan Nagekeo pindah ke Nagekeo. Selama 16 tahun ini saya belajar tentang artinya sosial, bagaimana membantu orang, bagaimana menghidupkan orang, bahkan membuat orang untuk hidup lebih baik sebenarnya. Bagaimana membawa petani supaya dia bisa berhasil, dikirim studi banding kemana-mana, bahkan sampai ke Bangladesh. Nah, studi banding dengan mereka untuk berbicara bagaimana tentang usahanya untuk berwirausaha dan bisa membiayai kehidupan dari keluarga. Saya sudah berpikir bahwa mungkin itu menjadi tempat belajar. Nah, memang secara finansial sih cukup, tetapi untuk masa depan kemudian tidak hanya itu, tetapi untuk membangun keluarga secara ini itu perlu ada alternatif lain. Sehingga saya berpikir bahwa ternyata bekerja di plan itu kita masih tergantung dengan orang lain juga. Ternyata ada usaha lain. Saya kembali ke basic sebenarnya. Mungkin saya dulu kan di pertanian, tetapi ketika masuk SM dengan semua disiplin yang harus kita terapkan, ternyata di pertanian itu punya potensi yang luar biasa. Dengan menggunakan, kalau dulu orang istilahkan dengan bertani buat bedeng harus pakai pacul. Kemudian mau tanam harus pakai tenaga, mau siram harus pakai pikul air. Bagaimana menyiram 1 hektar? Itu butuh dengan ratusan orang untuk siram. Nah, tetapi ternyata dengan bertani kita dengan teknologi yang bagus, mengurangi biaya-biaya produksi, ternyata sudah ada saat sekarang. Sehingga saya coba menerapkan itu. Tidak hanya untuk saya, ternyata ini cukup bagus. Nah, jiwa sosial yang bekerja di saya untuk berbagi pada orang lain itu mulai muncul, sehingga kenapa ini usaha ini cukup potensial, tidak boleh saya hanya nikmati. Nah, bagaimana kita harus berbagi dengan orang lain. Nah, berbagi, mereka juga mendapatkan keuntungan, saya juga harus mendapatkan profit. Nah, ini istilahnya bisnis, tetapi tidak bisnis murni, tapi bisnis sosial juga. Nah, bisnis sosial, ingat bisnis sosial. Baik Om, kalau target dari akademi sendiri ini ke depan seperti apa? Saya target bahwa yang paling pertama itu kita menyasar anak-anak muda yang mungkin habis yang putus sekolah, tetapi yang tidak punya pekerjaan, yang merasa bahwa kami jadi pengangguran. Kalau istilahnya sebenarnya pengangguran yang terselubung. Kita punya lapangan pekerjaan, tetapi kita tidak punya kreativitas. Sehingga saya mencoba saat sekarang mungkin dengan horde, mungkin untuk ke depan yang hobinya di ternak. Saat sekarang kami coba dengan tanam rumput 1/2 hektar di sebelah. Nah, nanti yang melagang di sini, dia minatnya di peternakan, kita buat analisa nanti. Nanti ada penggemukan sapi, penggemukan babi, kemudian ayam. Sehingga untuk masuk dunia wirausaha, saya fokusnya lahannya hanya cukup untuk ternak. Dia bisa ke sana. Tetapi konsep kita membantu anak muda itu tidak hanya dengan memberi istilahnya ikan saja gitu. Tetapi kita harus memberi kail, mancing, bagaimana caranya, sampai dengan proses pendampingan. Jadi tidak bisa kita, kamu harus pelihara sapi seperti ini, lepas. Tetapi kita akan dengan konsep bagaimana cara pemeliharaannya sampai dengan pemasaran. Nah, kalau pemasaran jelas dan dia merasa keuntungan, saya yakin itu dengan sendirinya jalan. Karena orang sudah menikmati, ternyata ini. Om, ini mungkin teman-teman dari teman-teman penonton podcast kita ini mau
kira-kira teman-teman muda yang hari ini mungkin belum dapat kerjaan tapi mau magang cara bertani yang baik di sini itu kira-kira bagaimana? Apakah ada persyaratan tertentu atau caranya harus seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk saat sekarang kebetulan kita juga masih bekerja sama dengan Plan. Wilayah-wilayah binaan Plan bisa daftar karena target mereka 50 orang untuk tahun ini. Rencananya tanggal 24 Januari ini mulai masuk. Itu. Tapi ada bisa secara pribadi, silakan langsung ke sini daftar. Kemudian salah satu syarat di sini karena menjadi bertani kami di sini tidak butuh ijazah. Oh ya, betul. Ya, yang paling yang dibutuhkan ini adalah kemauan untuk mau berwirausaha, ya toh? Ya. Karena yang datang sini Anda boleh S2, tetapi mau ini tanam saja tidak mampu. Ya, Lebih bagus kami membutuhkan yang putus sekolah, tapi dia mampu berwirausaha. Baik, buat teman-teman muda kalau mau belajar cara bertani yang baik, datang sini ke Brick Academy di desa Totomala. Kecamatan Goloba. Baik Om, terakhir ini Om, apa harapan Om Kanis ke depan kira-kira dengan Brick Academy ini? Harapan saya bahwa yang paling inti bahwa anak-anak muda ini memiliki penghasilan. Karena kita tahu pada dunia sekarang pengeluaran itu per detik, per menit, ya toh? Buka HP, pulsa data jalan. Tetapi anak-anak muda semua orang tidak berpikir berapa sih pemasukan saya. Per detik per menit hampir tidak ada. Jangan per detik, per hari saja ada atau tidak? Kita hanya berpikir tentang pengeluaran. Per minggu ada tidak? Iya. Sehingga saya mengajak anak-anak muda pada saat ini tidak hanya mungkin dia lupa memikirkan tentang pengeluaran, tetapi saat ini mari kita berpikir berapa sih penghasil saya harian, berapa sih penghasilan saya per mingguan, berapa penghasilan saya per bulan atau per 6 bulan. Sehingga hal-hal ini yang kita setting. Hasil mana yang hasil harian, hasil mana yang saya bisa panen 3 bulan, hasil mana yang saya harus panen 6 bulan, mungkin dengan sistem peternak seperti itu. Oke, terima kasih banyak Om Kas sudah bergabung bersama kami di podcast Panawan. Ya kawan-kawan, sekian dulu diskusi dan cerita pertanian kita bersama Om Kas. Nantikan di episode selanjutnya dengan topik-topik menarik. Sekian dan terima kasih.